Oke, selamat datang kembali pada sesi ini, di mana sesi ini saya akan menjelaskan pada globalisasi dan krisis ilmu ekonomi. Pada modul ini kita bisa tahu bahwasanya globalisasi ekonomi pada deregulasi perdagangan yang diterapkan pemerintah pada tahun 1980-an mendorong terjadinya globalisasi ekonomi di Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam globalisasi ekonomi mungkin tidak berakibat buruk jika Indonesia memang mampu secara cepat melakukan penyesuaian ekonomi sehingga perekonomian menjadi lebih efisien. Pada globalisasi ekonomi ini, agar globalisasi ekonomi dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia, maka harus dilakukan beberapa perubahan seperti meningkatkan partisipasi warga negara melalui perombakan. IMF mendirikan lembaga keuangan global yang baru dan menghargai alam. Dari proses globalisasi ekonomi, adanya terjadinya transaksi antar negara ekspor impor, Indonesia baru mulai mengenjarkan perdagangan tahun 80-an. Alasannya yaitu memicu perdagangan luar negeri adalah jatuhnya harga minyak dunia yang menyebabkan Indonesia tidak dapat mengendalikan devisa dari perdagangan minyak itu sendiri. Menyusul upaya pemerintah melakukan diversifikasi ekspor non-migas, Indonesia mengambil keputusan untuk bergabung dengan berbagai organisasi perdagangan internasional. Pada prinsip dan aturan perdagangan multilateral dalam GATT pada dasarnya terdiri dari 3 hal pokok. Pertama yaitu prinsip resiprokal atau timbal balik, artinya pelaku yang diberikan yang masuk pada suatu negara kepada negara lain harus diimbangi pula dengan perlakuan yang sama dari negara lain itu sendiri. Yang kedua, prinsip non-diskriminasi atau perlakuan yang sama. Prinsip ini dikenal pula atau dengan sebutan MFN, yang maknanya adalah apabila kita mengistimewakan suatu negara, maka keistimewaan tersebut harus kita berikan kepada negara lain. Prinsip ketiga yaitu kejelasan dan keterbukaan, artinya perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara harus transparan, jelas, dan dapat diketahui mitra dagangnya. Pada dampak globalisasi ekonomi bagi Indonesia, keikutsertaan Indonesia pada globalisasi ekonomi ini mungkin tidak berakibat buruk jika Indonesia memang mampu secara cepat melakukan penyesuaian itu sendiri. Bahkan jika siap, pasar Indonesia menjadi lebih luas yang akan mendorong kegairahan ekonomi domestik. Pukulan paling besar yang disebabkan oleh globalisasi ekonomi yaitu pada sektor jasa. Pada globalisasi ekonomi, proses transmisi dan reformasi yang sedang berjalan jika berhasil akan membuat dampak globalisasi yang lebih menguntungkan bagi kita. Globalisasi tidak saja berdampak terhadap kondisi makroekonomi, tetapi juga pada perilaku masyarakat. Keterbukaan ekonomi mengakibatkan yaitu makin ketatnya persaingan antar individu. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme yang membuat manusia selalu memaksa dirinya untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya. Yang ketiga, sikap individualistis menimbulkan ketidakpedulian antar sesama. Terus pada krisis ilmu ekonomi, kegagalan ilmu ekonomi konvensional, di mana dunia sedang mengalami masalah besar pasca perkembangan pesatnya globalisasi ekonomi di tengah arus kemajuan ekonomi. Terselip tanda-tanda krisis global yang dalam kemajuan tersebut, krisis tersebut meliputi makin parahnya degradasi moral, makin lebarnya ketimpangan sosial, terus juga rusaknya sistem ekologis, penyanggaan kehidupan bumi. Krisis-krisis tersebut tidak lain adalah manifestasi kegagalan sistem ekonomi global dalam mensejahterakan manusia secara berkeadilan dan berkelanjutan. Krisis tersebut merupakan refleksi kegagalan ilmu ekonomi konvensional yang menjadi pondasi berkembangnya sistem ekonomi
global itu sendiri. Ilmu ekonomi Pancasila. Perlunya ilmu ekonomi Pancasila ini kita bisa ambil bahwasanya ilmu ekonomi kelembagaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai ideologi negara dan juga menjadikan silanya secara utuh maupun sendiri-sendiri menjadi rujukan setiap pelaku ekonomi orang Indonesia. Ekonomi Pancasila merupakan ilmu ekonomi yang khas Indonesia digali dengan dikembangkan berdasarkan kehidupan ekonomi yang real rakyat Indonesia. Ilmu ekonomi Pancasila mengacu pada sila-sila dalam Pancasila yang terwujud dalam 5 landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik, ekonomi kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi, dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ilmu ekonomi Pancasila ini dalam filsafat ilmu ekonomi Pancasila yang sesuai dengan prosedur untuk mendapatkan legitimasi ilmiah, yaitu meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi di mana wacana mengenai kepribadian, epistemologi merupakan cara pemahaman atau metode penelitian, kajian, sedangkan aksiologi pengembangan mengenai nilai, khususnya nilai guna sebagai pencerminan oleh dan tujuan di mana hasil atau output dari suatu proses dalam melaksanakan sistem ekonomi Pancasila itu sendiri. Ya itulah dari pemaparan materi ini kita bisa tahu bahwasanya ekonomi Pancasila itu semakin bagus bagi warga negara Indonesia. Oke, sekian untuk materi kali ini. Semoga kalian mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, terima kasih. Semoga sukses untuk kalian.